Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juniarti Muzayyinah, NIM 12016126. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah yaitu sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan membacakan surah Hud ayat 61. Wa ila thamud akhahum shalihan qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal aradi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Isi kandungan ayat tersebut ialah, kami mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Kemudian dia berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian kecuali Dia. Maka murnikanlah ibadah baginya. Dialah yang memulai penciptaan kalian dari tanah dengan menciptakan kalian Adam darinya dan menjadikan kalian orang-orang yang memakmurnya. Maka memohonlah kepadanya agar berkenan mengampuni dosa-dosa kalian dan kembalilah kepadanya dengan taubat nasuha. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan pemula Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyaknya hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Isi kandungan ayat tersebut ialah, bulan Ramadan ialah bulan di mana Allah mulai menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar sebagai sumber hidayah bagi seluruh manusia menuju kepada kebenaran. Di dalamnya terdapat bukti petunjuk yang paling jelas yang mengantarkan kepada hidayah Allah dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan kehadiran bulan ini, maka keadaan sehat dan mukim hendaklah berpuasa pada siang harinya, dan diberikan kemudahan bagi orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa. Kemudian mereka mengqada yang sesuai dengan jumlah hari itu. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan atau jalbul masalih wa darul mafasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dan perkembangan perusahaan, maka suatu perusahaan membutuhkan manajemen pemasaran yang baik dan profesional. Dengan memanajemen perusahaan yang baik itu diharapkan perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi dan laba perusahaan akan selalu meningkatkan dan dividen pun meningkat. Pengertian manajemen sendiri ialah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan pengertian pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.
Prinsip dasar perdagangan Islam ialah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam. Mereka itulah orang-orang yang jauh dari kebenaran, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sikap mereka yang memilih kesesatan dan mengabaikan kebenaran diumpamakan seperti perdagangan yang memilih barang-barang rusak untuk dijual dalam perdagangannya, maka dagangan mereka itu tidak beruntung. Tijarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Tijarah adalah skema untuk mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan untuk melindungi hak masing-masing dan tujuan menghindari perselisihan. Dan hendaklah seseorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur dan adil sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan Islam yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan hakikat perniagaan atau perdagangan yaitu dalam surah As-Saf ayat 61. Ayat ini menjelaskan akan al-tijarah yang berhubungan dengan masalah akidah atau keyakinan. Adapun dalam ayat yang lain bahwa perniagaan itu sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan perniagaan hakikat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntutan ketika manusia memutuskan memilih berniaga di dunia, menjelaskan bahwa salah satu kecintaan seseorang ada pada perniagaan dan anak serta keluarganya, di mana perniagaan tersebut diusahakan untuk mereka yang erat kaitannya dengan tujuan dan tugas keluarga menghidupi keluarganya dalam kehidupan ini. Walaupun yang diinginkan ialah cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya yang harus lebih diutamakan di atas segala-galanya. Jual beli berdasarkan kata berasal dari Arab, yaitu al-ba'i yang artinya jual beli dan asyira'a yang artinya beli. Menurut istilah, jual beli merupakan pertukaran harta atau benda yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan atau akad atas dasar suka sama suka. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, selalu berusaha menjanjikan dengan cara membisiki dan menakuti kemiskinan kepadamu, misalnya dengan bersedekah harta akan berkurang atau bahkan akan membuat terpuruk dalam kemiskinan dan sebagainya. Dan setan juga selalu menyuruh kamu berbuat keji, yaitu segala sesuatu yang dianggap sangat buruk oleh akal sehat, budaya, agama, dan naluri manusia, dan antara lain kikir.
Riba ialah dari segi istilah bahasa dengan ziyadah artinya tambahan, sedangkan menurut istilah teknis riba pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Talaki rukban juga disebut sebagai talaki silai, yaitu perselisihan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegat orang desa atau kafilah yang membawa barang dagangannya atau hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gula. Transaksi tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam, yaitu termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram selain zatnya. Haram zatnya contohnya dalam perusahaan dilarang memperoleh barang-barang yang haram seperti memproduksi makanan atau minuman yang haram. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Ikhtiar dalam arti menimbun secara umum ketika harga murah kemudian untuk dijual ketika barang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang banyak adalah sesuatu yang mulia. Salah satu surah di dalamnya bernama Al-Mutaffifin. Secara bahasa surah Makkiyah itu berarti orang-orang yang curang. Surah yang terdiri dari 36 ayat ini dibuka ayat pertama isinya mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong atau kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dan maksad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka demikian maqasid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyaratan hukum. Maka dengan demikian maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Manajemen pemasaran berdasarkan maqasid syariah adalah sebagai analis perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan dengan memperhatikan keadilan antar konsumen dan perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.